Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Usai kasus pembunuhan Vina dan Eki mencuat, keluarga salah satu terpidana mendatangi rumah pengacara di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka meminta perlindungan kepada pengacara karena mendapatkan intimidasi dan didatangi oleh orang tak dikenal. Usai kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki kembali mencuat, keluarga Sudirman, salah satu terpidana kasus tersebut, mengaku diintimidasi pihak tak dikenal. Keluarga Sudirman mendatangi rumah kediaman pengacara terdakwa Sudirman dan Saka Tatal di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon. Mereka datang ke rumah kediaman kuasa hukum terdakwa Titin Prialianti untuk meminta perlindungan karena sejak kasus Vina dan Eki kembali viral, keluarga Sudirman didatangi oleh banyak tak dikenal. Keluarga takut mendapat intimidasi dan tekanan dari orang tak dikenal. Dia nggak ngerti mesti bagaimana, dia takut ngomong, dia datang ke rumah saya. Saya juga kaget karena itu juga saya nggak pernah duga. Saya pada akhirnya saya siapkan rumah saya di sini. Bapak boleh tinggal di sini, nggak usah mikirin apa-apa. Nanti dia akan diamankan sementara di sini. Diamankan di sini. Saya ambil keluarganya semua ke sini dulu aja. Vina dan Eki pada tahun 2016 silam menjadi korban pembunuhan oleh sekelompok geng motor di Jalan Layang Desa Talun, Kabupaten Cirebon. Dari 11 tersangka, 3 tersangka pembunuhan masih menjadi buronan polisi sejak 8 tahun lalu. Ya, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki kembali menjadi sorotan. Saka Tatal, mantan terpidana yang sudah bebas pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengaku tidak terlibat pembunuhan keduanya. Bahkan ia dipukuli hingga akui membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, mengaku saat kejadian sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun, padahal Saka tidak mengenal keduanya. Saka juga mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku, Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Nah, terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik. Ya, dari awal bahwa dalam perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu. Itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya, khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tersangka dari 11 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya sudah ditetapkan masuk daftar pencarian orang.
Dalam rilisnya, kepolisian mencari 3 orang pelaku yang masih buron terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Yang pertama bernama Peggy alias Perong. Saat ini pelaku berusia 30 tahun. Ia terakhir tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Memiliki ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Yang kedua bernama Andi, usia saat ini 31 tahun. Ia terakhir tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Memiliki ciri-ciri khusus tinggi 165 cm, badan kecil, rambut lurus, dan kulit hitam. Kemudian yang ketiga bernama Dani. Ia berusia 28 tahun saat ini. Terakhir juga tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Memiliki ciri-ciri khusus tinggi 170 cm, badan sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Sementara itu dalam keterangannya kepada media, Marliana, kakak Vina, akan terus mengejar dalang pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Sejumlah kejanggalan yang muncul dalam proses pencarian keadilan tidak menyurutkan semangat keluarga Vina. Kakek kan dibawa pulang tuh, almarhum dibawa pulang, dimandikan, terus dikebumikan. Hari ketiga, saya ngambil HP almarhum. HP almarhum itu dengan kondisi yang masih bagus, Mas. Nggak ada lecet, nggak ada remuk, retak, itu nggak ada. Saya di situ mulai curiga tuh. Kok aneh ya logikanya. Kecelakaan yang sampai segitu hebatnya, tapi HP nggak kenapa-kenapa. Terus saya lanjut tuh lihat motor. Coba dong saya lihat motor, itu motor pun sama. Nggak pecah, nggak remuk, itu sama. Menyikapinya sih sangat disayangkan ya, 8 tahun kok belum ada titik terang tentang DPO ini. Saya sangat semangat untuk yang mencari 3 DPO ini. Apalagi sekarang hampir semua mendukung gitu kan. Jadi sangat keluarga juga sangat terharu, sangat optimis. Hal senada juga disampaikan oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki, kekasih Vina. Ia juga menyampaikan akan terus mengusut dalang pembunuh anaknya. Saya mengharapkan pada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap